Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Refleksi kehidupan kali ini berkisah tentang Ibrahim muda menghancurkan Tuhan. Ibrahim muda memiliki cara unik dan rasional ketika memberi peringatan kepada kaum yang menyembah berhala. Suatu hari, masyarakat yang dipimpin oleh Raja Lalim bernama Namrud sedang mengadakan perayaan. Mungkin istilah sekarang istilahnya kenduri nasional. Dan di tengah asiknya mereka sedang berpesta pora, Ibrahim muda mengendap-endap masuk ke sebuah ruangan, di mana di ruangan itu terdapat berhala-berhala yang biasa dijadikan sesembahan oleh Namrud dan warganya. Di ruangan itu terdapat berhala yang paling kecil sampai berhala yang paling besar atau berhala raksasa. Dengan membawa kapak, Ibrahim muda menghancurkan berhala-berhala yang ada di ruangan itu. Kecuali satu berhala yang paling besar atau berhala raksasa dia sisakan. Dan kemudian kapak yang digunakannya itu dia kalungkan terhadap berhala yang paling besar itu. Dan keesokan harinya Namrud mendapat laporan dari salah seorang pengawalnya mengatakan bahwa, "Ya Raja, Tuhan-Tuhan kita ada yang menghancurkan dan porak-poranda ruangannya." Mendengar berita itu, Namrud langsung marah, mukanya memerah. Kemudian dia berkata, "Wahai wargaku, siapa yang berani menghancurkan Tuhan-Tuhan kita? Dia sudah sangat kurang ajar. Itu adalah leluhur kita, Tuhan kita. Kenapa dihancurkan?" Ada salah seorang pengawal yang melaporkan, "Ya Raja, yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita adalah Ibrahim. Ketika kemarin kita berpesta pora, saya sempat melihat dia mengendap-endap masuk ke ruangan tersebut." Mendengar itu, Raja Namrud langsung memerintahkan kepada pasukannya, "Cepat cari Ibrahim dan tangkap lalu bawa ke sini. Akan saya bunuh dia." Maka pengawal pun dengan cepat mencari Ibrahim di mana berada. Dan tak lama kemudian Ibrahim pun ditangkap dibawa ke hadapan raja. "Ya Raja, inilah Ibrahim muda yang sudah menghancurkan Tuhan-Tuhan kita." Raja Namrud bertanya kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, benarkah engkau yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami?" Ibrahim menjawab dengan tenang, "Wahai Raja, kenapa engkau menuduh saya? Apakah ada buktinya? Bukankah engkau melihat bahwa di leher berhala yang paling besar itu tergantung sebuah kapak? Adalah sangat mungkin kalau berhala besar itulah yang sudah menghancurkan berhala-berhala kecil lainnya. Sebaiknya engkau tanyakanlah kepada berhala yang paling besar itu, berhala yang raksasa itu." Mendengar jawaban itu, Raja Namrud makin murka, makin marah, emosinya naik. "Ibrahim, mana mungkin berhala besar itu bisa menghancurkan berhala-berhala kecil yang lainnya? Bukankah berhala itu hanya terbuat dari batu dan tidak bisa bergerak? Bukankah akan lebih jelas kalau baginda tetap mencobanya untuk bertanya kepada berhala yang besar itu? Karena siapa tahu dia yang sudah melakukan semua ini." Raja makin marah. "Wahai Ibrahim, tidak mungkin patung-patung itu menghancurkan patung-patung yang kecil. Pasti ini ulah kamu." "Wahai Raja, kalau engkau sudah tahu, sudah menyadari bahwa patung-patung itu tidak bisa bergerak atau tidak mengetahui siapa yang menghancurkan, kenapa masih engkau sembah?" Raja Namrud merasa kaget dengan jawaban Ibrahim. Dia merasa malu dengan warganya. Tapi demi menjaga gengsi, kemudian dia langsung mengeluarkan ancamannya. "Pengawal, siapkan bara api yang paling panas di sebuah lapangan yang besar. Saya akan menghukum mati Ibrahim untuk membakarnya dengan kayu-kayu yang sedang membara itu."
dan undang semua warga supaya menyaksikan hukuman yang akan diberikan kepada Ibrahim yang sudah menghancurkan Tuhan-Tuhan kita. Kemudian dengan segera pengawal pun memerintahkan beberapa prajurit untuk menyiapkan kayu bakar yang sangat banyak luar biasa. Dikumpulkannya di sebuah lapangan, kemudian kayu-kayu itu dibakar dan Ibrahim disiapkan di sebuah tempat yang kira-kira akan dilemparkan ke tengah-tengah bara itu. Singkat cerita, Namrud pun sudah menyiapkan tumpukan-tumpukan kayu di sebuah lapangan yang besar dan disaksikan oleh rakyatnya. Dan tak jauh dari tempat itu, Namrud pun menyiapkan sebuah ketapel raksasa di mana nanti Ibrahim akan dilempar dengan ketapel itu supaya persis jatuh di tengah bara yang sedang menyala. Maka ketika tumpukan kayu itu sudah menjadi bara yang sangat panas, Ibrahim dengan ketapel raksasa itu dilemparkanlah dan persis Ibrahim jatuh ke tengah-tengah bara yang sangat menyala dan panas itu. Melihat kejadian itu, Namrud merasa bergembira dan rakyat pun ikut bersorak seolah-olah Ibrahim akan mati hangus di tengah bara yang tengah menyala itu. Setelah sekian lama, kemudian bara api pun pelan-pelan mulai mengecil dan akhirnya sampai padam. Melihat itu, Namrud merasa bahagia bahwa Ibrahim sudah menjadi abu karena dibakar hidup-hidup. Dan setelah bara itu menjadi dingin, kemudian Namrud memerintahkan kepada pengawalnya untuk mencari abu dari Ibrahim yang dibakar hidup-hidup itu. Kemudian disingkap pelan-pelan sampai kemudian ketemu. Subhanallah, dengan izin Allah, ternyata Ibrahim ditemukan dalam keadaan bersujud. Dan tubuhnya pun tidak terluka sedikit pun. Inilah salah satu mukjizat Nabi Ibrahim, tidak mempan dibakar. Demikian Kang Deddy berkisah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.